Kabupaten Banyumas adalah salah satu wilayah dengan risiko bencana yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Dengan topografi yang bervariasi, gunung api, aliran sungai besar, dan lereng perbukitan bergelombang, menyebabkan Kabupaten Banyumas rawan terhadap bencana tanah longsor, banjir, angin kencang, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, dan kekeringan. Meskipun indeks risiko bencana Kabupaten Banyumas menurun dari 122,82 di tahun 2023 menjadi 109,01 di tahun 2024, Kabupaten Banyumas tetap dikategorikan sebagai wilayah berisiko menengah tinggi. Di sisi lain, peningkatan indeks kapasitas daerah menunjukkan kemajuan, tetapi belum cukup untuk menjawab tantangan besar dalam fase pemulihan pasca bencana, terutama dalam penyusunan dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana atau JITU-PASNA yang masih memerlukan percepatan dan akurasi yang tepat. Saya Anwar Burhani ST, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPD Kabupaten Banyumas. Dalam pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 2 tahun 2025 ini, saya mengangkat inovasi dengan judul Digitalisasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang Cepat, Akurat, dan Implementatif di JITU-PASNA Cakap, Pemulihan Pasca Bencana yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. Tujuan dari aksi perubahan ini adalah meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan dokumen JITU-PASNA, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendukung pemulihan pasca bencana yang lebih terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. Sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2017, Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana atau JITU-PASNA mempunyai peran yang sangat vital dalam proses pemulihan pasca bencana karena menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P untuk menjadi acuan pembiayaan pasca bencana lintas sumber anggaran. Sayangnya, selama ini penyusunan dokumen ini masih dilakukan secara manual dan belum adanya integrasi antar sektoral. Akibatnya, penyusunannya menjadi lambat dan tidak responsif, serta proses dokumentasi dan validasi yang masih belum optimal, membuat proses penyimpanan data tidak terpusat dan koordinasi yang memakan waktu cukup panjang. Inovasi di JITU-PASNA Cakap hadir sebagai solusi digital berupa fitur dalam aplikasi SIM bebas yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data pasca bencana secara real-time dan akurat, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Tujuannya adalah membentuk sebuah tim yang mampu mengawal jalannya implementasi inovasi di JITU-PASNA Cakap secara sistematis dan terstruktur. Tim ini diharapkan memiliki komitmen, kompetensi, dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas koordinatif, teknis maupun administratif selama siklus program berlangsung. Pembentukan tim efektif menjadi langkah awal penting. Tim ini dikukuhkan melalui SK Kepala Pelaksana dan memiliki peran kunci dalam memastikan semua tahapan berjalan tepat waktu dan terarah. Milestone 2. Rapat koordinasi tim efektif. Setelah tim terbentuk, dilakukan konsolidasi awal untuk menyamakan pemahaman terkait visi, rencana kerja, serta pembagian tugas. Tujuannya adalah menciptakan keselarasan antar anggota tim, sehingga setiap peran dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Tim efektif melakukan koordinasi intensif untuk menyusun strategi, menyepakati peran masing-masing, dan memetakan jalur komunikasi yang efisien dalam tim. Milestone 3. Rapat koordinasi dengan stakeholder. Kegiatan ini bertujuan menjalin sinergi lintas pihak, baik dari internal BPBD, perangkat daerah terkait, maupun lembaga eksternal yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Koordinasi ini memperkuat legitimasi program dan membuka ruang kolaborasi lebih luas dalam pengembangan JITU-PASNA Cakap. Kami melibatkan seluruh stakeholder sejak awal,
Dengan prinsip kolaborasi, kami menyelaraskan visi lintas sektor dalam mendukung digitalisasi data pasca bencana. Digitu Pasna Cakap. Milestone 4. Pengembangan aplikasi SIM bebas untuk fitur Digitu Pasna Cakap. Pada tahap ini dilakukan integrasi fitur dalam platform SIM bebas atau Sistem Informasi Manajemen Bencana Banyumas. Fitur Digitu Pasna Cakap dikembangkan agar dapat mengakomodasi proses pengkajian kebutuhan pasca bencana secara digital, cepat, dan akurat sesuai dengan kebutuhan lapangan. Fitur Digitu Pasna dikembangkan dalam SIM bebas dengan desain yang user-friendly dan memungkinkan akses dan input data real-time dari wilayah hingga OPD teknis. Milestone 5. Penyusunan SOP Digitu Pasna Cakap. Penyusunan standar operasional prosedur menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh proses kerja dalam penggunaan fitur ini memiliki dasar prosedural yang jelas. SOP disusun sebagai acuan teknis bagi pengguna, sekaligus menjadi konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Standar operasional prosedur disusun agar proses pengkajian pasca bencana dapat dilaksanakan dengan alur yang baku, terukur, dan lintas sektor. Milestone 6. Uji coba fitur Digitu Pasna Cakap dalam aplikasi SIM bebas. Fitur yang telah dikembangkan akan diuji coba untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, mengevaluasi alur input data, serta mengukur output yang dihasilkan. Uji coba dilakukan secara internal untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan analisis kebutuhan pemulihan yang akurat. Milestone 7. Pembentukan tim pengelola Digitu Pasna Cakap. Tahap ini bertujuan membentuk tim khusus yang bertugas mengelola, mengembangkan, dan memelihara keberlanjutan sistem Digitu Pasna Cakap. Tim pengelola lintas sektor resmi dibentuk untuk menjamin keberlanjutan inovasi ini pasca implementasi awal. Milestone 8. Sosialisasi tim pengelola Digitu Pasna Cakap. Setelah tim terbentuk, dilakukan sosialisasi secara internal maupun lintas unit kerja. Tujuannya adalah mengenalkan struktur dan peran tim pengelola kepada stakeholder agar tercipta jalur komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam operasionalisasi sistem. Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan struktur tim dan peran-perannya dalam mendukung implementasi sistem yang baru. Milestone 9. Launching dan sosialisasi penyelenggaraan Digitu Pasna Cakap. Launching dilakukan sebagai bentuk pengenalan resmi sistem kepada publik dan seluruh jajaran yang berkepentingan. Kegiatan ini memperlihatkan kesiapan organisasi dalam mengadopsi transformasi digital untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Banyumas, Bapak Dr. Andes Sadewo Trilastiono MM. Inovasi ini resmi diluncurkan pada Juli 2025 sebagai tonggak penting transformasi penanggulangan pasca bencana di Kabupaten Banyumas. Milestone 10. Diseminasi atau publikasi Digitu Pasna Cakap. Tahapan ini bertujuan memperluas jangkauan informasi terkait inovasi kepada masyarakat, perangkat daerah, media massa, serta pemangku kepentingan lainnya. Diseminasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi untuk membangun dukungan dan mengundang kolaborasi yang lebih luas. Kami terus menyampaikan capaian dan potensi sistem ini melalui berbagai kanal informasi digital dan media massa. Milestone 11. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Digitu Pasna Cakap. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem berjalan sesuai harapan, serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan. Evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana berbasis digital. Monitoring dilakukan untuk menilai efektivitas sistem dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan ke depan. Saya menyampaikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan digitalisasi pengkajian kebutuhan pasca bencana yang cepat, akurat, dan implementatif Digitu Pasna Cakap, pemulihan pasca bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas yang digagas oleh Saudara Anwar Burhani ST. Saya mendukung penuh implementasi inovasi ini karena sejalan dengan upaya kita untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang lebih
kolaboratif dan berbasis data. Menyampaikan dukungan atas pelaksanaan aksi perubahan Saudara Anwar Burhani ST, Kabid RR BPBD Kabupaten Banyumas, yaitu digitalisasi pengkajian kebutuhan pasca bencana yang cepat, tepat, dan implementatif, atau disingkat Digitupasna Cakap. Kami dari Balai Teknik Sambo sesuai tusi kami 100% mendukung beliau dalam kaitannya dengan advis teknis maupun kajian teknis nantinya. Sukses untuk Pak Anwar dengan programnya. Terima kasih. Dan pasti kami juga sangat mendukung hal-hal lain yang mungkin bisa untuk membantu kesuksesan tentang program di BPBD Kabupaten Banyumas ini. Digitupasna Cakap bukan sekedar inovasi digital semata, tetapi langkah nyata memulihkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang terdampak bencana dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Banyumas Cakap, Banyumas Tangguh. Banyumas Cakap, Banyumas Tangguh, Indonesia kuat. Banyumas Cakap, Banyumas Tangguh. Banyumas Cakap, Banyumas Tangguh. Banyumas Cakap, Banyumas Tangguh.